Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Kristen pertama. Ada wilayah Armenia di Yerusalem. Mengapa bisa? Armenia awalnya adalah kerajaan pagan. Saat ini, Armenia berbentuk republik, yaitu Republik Armenia, merdeka dari Rusia tahun 1991. Letaknya di benua Eropa berbatasan dengan Turki, Georgia, Azerbaijan, dan Iran. Dalam sejarahnya, Armenia pernah dikuasai oleh berbagai bangsa, yaitu Persia, Romawi, Arab, Bizantin, Mongol, dan Turki. Bangsa Armenia menganggap mereka adalah keturunan Nabi Nuh dari keturunan Yafet, anak Nabi Nuh. Menurut legenda, setelah banjir besar, bahtera Nuh terdampar di pegunungan Ararat, pegunungan yang mengelilingi wilayah Armenia. Sebelum Injil diberitakan, Armenia adalah kerajaan pagan, penyembah dewa-dewi. Peta wilayah Armenia. Pekabaran Injil ke Armenia. Para rasul giat melakukan pekabaran Injil. Setelah Yesus naik ke sorga, pekabaran Injil ke Armenia dilakukan oleh Rasul Yudas Tadeus bersama dengan Rasul Bartolomeus, diperkirakan sekitar tahun 43–46 Masehi. Rasul Tadeus adalah Bapa Gereja, atau Katolikos, pertama bagi bangsa Armenia. Hampir 300 tahun gereja dianiaya, kerajaan Armenia masih dipengaruhi pagan, jemaat Kristen beribadah bersembunyi-sembunyi, bergereja di bawah tanah. Menjadi kerajaan Kristen pertama, mukjizat terjadi. Raja Armenia, Tiridates ketiga, waktu itu menderita sakit jiwa. Santo Gregorius menyembuhkannya. Raja Tiridates bertobat dan memeluk Kristen. Secara resmi raja menyatakan agama Kristen menjadi agama negara, sekitar tahun 301 Masehi. Sejak itu, warga Armenia bertobat dan memeluk Kristen secara massal. Gereja Armenia disebut juga Gereja Gregorian, penghormatan terhadap Gregorius. Demikianlah, Armenia menjadi kerajaan Kristen pertama, lebih dahulu dari Kekaisaran Romawi yang baru mengakui agama Kristen dalam edik, atau putusan, Milano, tahun 313, di masa Kaisar Konstantin. Armenia dan Kota Tua Yerusalem. Kota Tua Yerusalem adalah bagian kota yang dikelilingi oleh tembok. Dinding tembok dibangun oleh Sultan Sulaiman Agung, penguasa Turki Utsmani, tahun-tahun 1536 sampai tahun 1541. Kota tua ini terbagi atas 4 wilayah, atau kuarter, yaitu kuarter Yahudi, Kristen, Armenia, dan kuarter Muslim. Adanya kuarter Yahudi, Kristen, dan Muslim cepat dimengerti. Yerusalem ibu kota kerajaan Israel, kemudian pernah dikuasai Kristen dan Muslim. Kalau kuarter Armenia, apa istimewanya Armenia? Sebagai kerajaan Kristen pertama, mengapa tidak bergabung dengan kuarter Kristen? Denah wilayah Kota Tua Yerusalem. Ada 4 wilayah, atau kuarter, yaitu Yahudi, Kristen, Armenia, dan Muslim. Armenia kaum peziarah ke Yerusalem. Orang Armenia telah melakukan ziarah ke Yerusalem sejak abad ke-4. Banyak yang tinggal di Yerusalem sebagai biarawan. Dengan sabar mereka membeli tanah dan rumah di dekat biara sampai mereka memiliki kompleks orang-orang Armenia. Masa pasukan salib tahun 1099, orang-orang Armenia secara khusus disukai. Beberapa di antaranya menjadi anggota keluarga kerajaan. Orang-orang Armenia diberi hak merawat kapel Saint Mary di gereja Makam Kudus. Sekitar abad ke-19, Kota Tua Yerusalem dibagi atas 4 wilayah, yaitu kuarter Yahudi, Kristen, Armenia, dan Muslim. Orang-orang Armenia tetap ingin terpisah dari kuarter Kristen karena mereka memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari orang-orang Kristen lainnya. Lebih banyak hidup berdiaspora. Penganiayaan, atau genosida, dialami oleh orang-orang Armenia yang tinggal di Turki tahun-tahun 1915 sampai tahun 1923. Diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang Armenia terbunuh oleh penguasa Turki Utsmani. Sejak itu mereka melarikan diri kemana-mana. Sekarang orang Armenia diperkirakan berjumlah 10 juta orang. Sebanyak 3 juta tinggal di negaranya dan selebihnya sebanyak 7 juta orang Armenia hidup berdiaspora di 120 negara. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP File berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat,
jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.